Hai semuanya, balik lagi dengan aku Vera. Di episode kali ini aku akan mereview sebuah film tentang pembunuhan berantai. Itu berdasarkan kisah nyata yang terjadi di India pada tahun 2006. Wow, ini tuh dulunya sangat menghebohkan masyarakat India, guys. Oke guys, tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu, kalau channel ini tuh dibuat bukan untuk plagiat ataupun meniru karya seseorang atau pembajakan, tapi justru channel ini tuh dibuat agar kalian semua tuh bisa tahu dan akhirnya menonton film yang udah aku review. Oke, jadi daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas ke filmnya. Kalian tahu gak sih apa yang menjadi latar belakang seorang tuh bisa menjadi psikopat? Dan kalian tuh masih ingat gak kasus Sumanto yang ada di Indonesia? Dia tuh makan mayat, guys. Dan juga baru-baru ini tuh ada kasus tentang seorang gelandangan yang memutilasi temannya sendiri dan dibawa ke pinggiran jalan. Dan berita ini tuh sangat gempar sekali baik di media sosial maupun televisi. Kalian bisa cek sendiri, guys. Nah, film yang akan aku bahas kali ini adalah film tentang psikopat yang terjadi di India pada tahun 2006 berdasarkan kisah nyata. Dikisahkan dalam film ini, Prem adalah seorang pelaku pembunuhan berantai yang targetnya itu adalah anak-anak kecil dan wanita-wanita muda. Wow, kalian bisa bayangin sendiri dong, anak kecil dan wanita muda. So, bagi kalian yang punya anak kecil atau punya adik atau punya ponakan, sebaiknya kalian jaga baik-baik, biarlah dikunci di rumah aja, jangan biarkan mereka itu bermain di jalanan, karena kita tuh gak tahu zaman sekarang tuh banyak sekali kejahatan yang mungkin itu di luar prediksi kita loh, guys. Dan kalian pernah kepikiran gak sih kenapa seorang itu bisa menjadi psikopat? Ya kan, pasti di benak kalian berpikir seperti itu, karena aku pun berpikir seperti itu. Kenapa ya seorang tuh bisa menjadi psikopat kayak gitu? Nah, karena satu alasan inilah kenapa Prem menjadi psikopat seperti sekarang, yaitu adalah pamannya. Jadi dulu itu waktu kecil dia itu diperlakukan sangat buruk sekali oleh pamannya, guys. Prem ini adalah anak yatim piatu yang hanya tinggal dengan pamannya, namun diperlakukan seperti binatang, bahkan dia itu dikurung di kandang kambing. Dan Prem ini juga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh pamannya sendiri. Tega banget loh, tega banget loh. Itu anak kecil yatim piatu, saudaranya sendiri lagi, masa diperlakukan kayak gitu sih? Kalian bisa bayangin lah ya berapa luka batin dan juga luka fisik yang Prem alami waktu kecil. Dan hingga pada akhirnya si Prem ini sudah nggak tahan lagi, guys, dengan perlakuan pamannya ini, dan akhirnya dia memutuskan untuk membunuh pamannya sendiri dan dia masak lalu dia makan. Wow, mengerikan sih. Dan ketika Prem ini sudah dewasa, ternyata, guys, rasa candu terhadap daging manusia itu masih ada. Dia tuh gak bisa melupakan hal itu, guys. Jadi rasa candunya ini semakin meningkat saat dia pergi merantau ke kota, dan disitulah si Prem mulai melancarkan aksinya untuk memangsa anak-anak kecil di sekitar wilayah tempat kerjanya itu. Dan ternyata, guys, si Prem ini merantau ke kota untuk bekerja, dan kalian tahu dia tuh kerjanya apa? Dia tuh kerjanya adalah jual beli organ manusia. Kok
bisa. Nah, dia tuh punya backingan ternyata. Dia punya bos, di situ bosnya itu bernama Basi. Dan dia itu bisnisnya emang jual beli organ manusia secara ilegal. Kok bisa pas banget gitu ya seorang psikopat bekerja di perusahaan jual beli organ. Dan yang paling mengerikan itu si Prem, kalau ada misalkan ada organ-organ atau sisa-sisa gitulah, sisa-sisa daging manusia atau organ gitu, itu dimakan guys oleh Prem. Au. Coba kalian bayangin aja deh guys, ginjal tuh harganya 2,4 miliar, terus hati 1,4 miliar, belum lagi organ-organ lainnya yang harganya tuh bisa mungkin sampai ratusan juta. Terus wah, kalian bayangin aja deh Basi ini kekayaannya berapa guys, kalau dia sehari itu bisa mungkin menculik 5 sampai 6 orang anak kecil, terus tuh organnya dijual. Bayangin aja kekayaan dia. Dan jual beli organ ini biasanya tuh dibutuhkan untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan donor dari organ yang emang sudah rusak. Dan ini tuh biasanya dilakukan secara legal, bukan ilegal kayak gini. Dan kalian harus ingat guys, kalau bisnis yang dilakukan oleh Basi ini sangat-sangat ilegal dan dia bisa dipenjara, dia bisa dijatuhi hukuman yang sangat berat. Dan ini tuh berdosa guys, berdosa banget. Pokoknya kalian jangan tiru hal ini ya. Dan pada saat itu warga India tuh benar-benar sangat resah sekali karena banyak kejadian yang anaknya hilang entah kemana, dan itu dilaporkan ke pihak berwajib. Tapi sayangnya pihak berwajib ini menanggapinya dengan sangat santai, terutama seorang polisi yang bernama Pandey. Dia tuh setiap ada laporan yang masuk, dia selalu seolah-olah dia mengiyakan, tapi aslinya tuh enggak, dia nggak menanganinya dengan serius guys. Kenapa sih Pak kayak gitu? Tolonglah. Dan ada kasus lain juga guys, kali ini tuh menimpa seorang gadis yang bernama Chungki. Siapa Chungki? Oke, jadi Chungki ini adalah seorang wanita penghibur, yaitu wanita panggilan yang sering datang ke rumah Basi. Kalian masih ingat Basi ini adalah siapa tadi? Ya, bosnya Prem guys. Jadi suatu hari si Chungki ini nggak pernah pulang lagi setelah dari rumahnya Basi, dan disitulah orang tuanya mulai merasa panik kan. Ya panik lah, masa anaknya pergi, biasanya dia langsung pulang, kok sekarang nggak pulang, masih kan ada sesuatu. Dan orang tuanya ini langsung melaporkan kepada Pandey. Lagi-lagi jawaban Pandey ini ya, dia hanya menjawab dengan seperti biasa gitu, kayak gak ada apa-apa. Pasti si Chungki ini mungkin dia setelah dari rumah Basi dia pergi ke tempat lain untuk bermain dengan teman-temannya lah atau apalah. Pokoknya dia tuh hanya slow, santai. Pak gimana sih Pak, ini tuh kejadian itu sudah banyak sekali terjadi loh, berulang-ulang, dan korbannya tuh banyak, tapi apa yang dilakukan oleh pihak berwajib? Dan pada lain hari, anaknya Pandey sendiri inilah yang hampir menjadi korban penculikan. Si Pandey ini melihat kalau anaknya itu hampir saja diculik, dan dia seketika tuh langsung mempergoki si penculik tersebut dan dia kejar. Tapi sayangnya penculik itu tidak berhasil ditangkap Pandey. Dan setelah hal yang menimpa putrinya itu, si Pandey ini mulai merubah pola pikirnya guys, dan dia itu mulai sadar gitu. Dia sadar kalau kasus ini memang benar-benar sangat meresahkan dan benar-benar terjadi. Iyalah, itu terjadi sama anak lu sendiri, lu baru sadar ya kan. Dan lain hari itu si Pandey itu mulai mendapatkan petunjuk guys, saat dia sedang mengobrol dengan teman akrabnya yaitu Patak. Tuh dia tuh melihat supir ambulan yang waktu itu ada di kejadian saat anaknya si Pandey ini hampir diculik.
Lalu mereka berdua tanpa pikir panjang tuh membawa Patak ini ke rumah kosong, dan mereka langsung menginterogasi si Patak ini, dan juga beberapa kali sempat diancam kalau pasti tuh si Patak kan yang kemarin itu melakukan berusaha untuk menculik anaknya itu. Dan si Patak ini ketakutan guys, dia ketakutan dan dia minta ampun untuk tidak dia apa-apain gitu. Terus akhirnya si Patak ini mengaku kalau yang melakukan itu adalah Prem. Oke, jadi si Pandey ini semakin mencurigai kalau ada keterlibatan antara Prem dan juga Basi. Dan si Pandey ini dia datang tuh kan ke kantor, dia lapor kepada atasannya yang bernama Rastogi jika ada keterlibatan antara Prem dan juga Basi tentang penculikan ini, tentang kasus penculikan ini tuh pasti mereka berdua dalangnya. Si Rastogi ini jawab apa guys? Dia malah menjawab kalau lu berhenti aja deh gitu, lu jangan sampai melibatkan Basi, udah deh biarin aja, jangan sampai lu mengutik-utik si Basi ini, karena dia itu lu nggak akan bisa, karena Basi ini orang kaya, dia itu orang yang paling berkuasa dan kaya, dia nggak mungkin tersentuh oleh hukum. Dan si Rastogi ini mengancam si Pandey kalau dia masih melibatkan Basi ke dalam hukum, ke dalam jeratan hukum, maka yang menjadi taruhannya adalah pekerjaan Pandey, itu dia bisa diskors ataupun bahkan dia bisa diberhentikan dari kepolisian. Wow, ini gila banget sih guys. Apa emang orang kaya tuh sekebal itu ya? Emosi gue. Oke, lanjut aja ya guys. Setelah dari ruangan si Rastogi ini, Pandey kembali lagi ke ruangannya sendiri. Tapi di situ ternyata ada seorang supir bajai. Ternyata dia membawa sebuah HP guys. Nah, di HP itulah ternyata itu ada bukti kalau ada riwayat panggilan Cumki dan juga Prem. Nah, dan disinilah nih si Pandey ini dia merasa bahwa ini adalah bukti yang paling kuat nih. Lalu dia kembali lagi ke ruangannya Rastogi, dan jawaban si Rastogi ini tetap sama. Malah si Pandey ini diskors guys. Wow, tega banget lo ya. Oke, tapi Pandey ini nggak tinggal diem gitu aja guys, dia diskors, terus dia enak-enakan di rumah, nggak ngelakuin apa-apa, dia nggak gitu, dia cari cara gimana caranya supaya dia tetap bisa menyelidiki kasus itu. Nah, ternyata dia punya koneksi di luar sana ya, namanya tuh Bupen, dia juga seorang detektif, dia tuh punya jabatan yang bisa dibilang mungkin lebih tinggi dari Rastogi. Jadi dia Pandey ini bersama Bupen dia bekerja sama untuk mencari sebuah bukti. Dan setelah melakukan penyelidikan dan juga mereka berdua tuh melalui lika-liku yang sangat begitu panjang dan melelahkan, akhirnya Bupen dan Pandey ini bisa menangkap Prem. Dia bawalah ke ruang interogasi itu. Nah, di ruang interogasi itu hal yang paling mengejutkan di sini adalah Prem itu dengan sukarela menceritakan apa yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan kepada anak-anak kecil yang dia culik. Bahkan si Prem ini menjelaskan secara detail gimana dia tuh membunuh, memasak, dan juga membuang sisa-sisa tulang anak-anak yang jadi korban dia gitu. Wow, kayaknya si Prem ini emang bener-bener agak gesrek. Dan akhirnya Pandey dengan polisi-polisi lain itu mendatangi sebuah tempat di mana Prem itu mengubur sisa-sisa tulang dan tengkorak dari korban-korbannya itu guys.
Dan kejadian ini tuh disaksikan oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Mereka pun tuh merasa sangat terkejut dan sangat shock, bahkan mereka tuh sangat heboh sekali. Gimana gak heboh coba? Ternyata di saluran pembuangan air yang selama ini mereka gunakan itu, disitulah ternyata ada tulang-tulang manusia dan juga tengkorak. Dan naluri Pandey sebagai seorang polisi itu mengatakan kalau pasti ada dalang di balik semua ini. Prem itu nggak mungkin cuman membunuh manusia tuh hanya karena kecanduan terhadap daging manusia tuh nggak mungkin. Jadi si Pandey ini berusaha untuk mendesak si Prem lagi agar dia tuh bisa memberikan bukti kuat. Dia tuh memberikan bukti lain gitu loh. Dan setelah didesak dan diancam, si Prem ini akhirnya dia memberikan sebuah CD yang bertuliskan lagu-lagu kenangan. Dan si Prem ini menyuruh si Pandey untuk pergi ke kampungnya dan menemui istrinya. CD itu disimpan oleh istrinya di kampung. CD guys, wow, kira-kira apa yang ada di CD tersebut? Terus kenapa Prem gak langsung menyebutkan siapa pelakunya? Dan setelah menemui istri Prem di kampung, si Pandey ini dia diberi CD oleh istrinya dan dia mengecek ada apa sih, ada video apa di dalam CD kaset itu gitu. Ternyata dalam kaset itu ternyata terdapat video pembunuhan yang direkam oleh Prem sendiri, dan di situ terlihat dalang yang sesungguhnya guys. Dan kalau kalian pikir si Pandey ini setelah dia mengetahui di dalam video itu terdapat orang-orang yang terlibat dan dia langsung menangkap orang itu, wow, ending film ini nggak seperti yang kalian bayangkan guys. Kalian harus tonton sendiri karena ini benar-benar sangat mengejutkan sekali. Oke, jadi di film ini tuh kita lebih disuguhkan tentang gimana peliknya seorang Pandey yang mengungkap kasus pembunuhan yang mana yang dia hadapi itu adalah seorang psikopat yang difasilitasi oleh seorang bos besar dan kaya raya yang gak mungkin tersentuh oleh hukum atau kebal hukum. Ya kalian tahu sendirilah gimana sebuah kasus hukum itu jika berhubungan dengan orang kaya, ya pasti yang kuat yang menang gitu loh. Dan kalau kalian penasaran gimana ending filmnya, aku saranin untuk tonton sendiri di platform-platform gitu ya guys. Oke lah, mungkin sampai sini aja review film aku kali ini. Semoga kalian senang dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus pantengin YouTube aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya. Sebelumnya aku mau kasih pesan dulu kepada film ini ya guys. Jadi pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Pesannya itu jaga dan sayangilah orang-orang di sekitar kalian. Pokoknya jaga, jangan sampai mereka itu kenapa-kenapa. Dan yang paling penting itu adalah tolong kalian itu lebih memperhatikan anak kecil ya. Jangan sakiti mereka, jangan sakiti mental mereka, karena itu bisa berpengaruh kepada masa depan dia di nanti. Oke, kalian paham kan? Sayangi anak kecil. Dan ingat guys, kalian harus tetap waspada terhadap lingkungan kalian sendiri. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus ikutin channel YouTube aku, aktifkan tanda lonceng dan juga subscribe, share, pokoknya semuanya supaya aku bisa terus semangat untuk membuat video review film. Nah, terima kasih sebelumnya. Aku Vera Widianti. Bye bye.